Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi ya di channel YouTube Ratna Saria Rahab dalam pembelajaran tematik untuk kelas 1 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, komen, dan subscribe-nya di YouTube channel Ratna Saria Rahab. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak semua. Jumpa lagi dengan Ibu Ratna di tema 3, subtema 3 kegiatan sore hari, pembelajaran 3 kelas 1 SD dan MI. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita berjalan lancar dan bermanfaat untuk kita semua dan kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, serta diberi kesehatan. Dan untuk menjaga kesehatan, jangan lupa terapkan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitasmu di setiap kegiatanmu sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran ini adalah dengan kegiatan membaca, siswa mampu memahami kalimat-kalimat yang menggunakan kosakata yang berhubungan dengan kegiatan sore hari, serta siswa mampu melengkapi kalimat rumpang dengan kosakata yang terkait dengan kegiatan sore hari. Melalui penjelasan guru dan diskusi, siswa mampu mengidentifikasi kegiatan sore hari sesuai aturan di rumah dan menunjukkan kegiatan sesuai aturan di rumah dengan tepat. Dengan menyimak penjelasan guru, dengan menggunakan benda-benda konkret, siswa mampu mengidentifikasi perbedaan banyaknya kumpulan benda-benda, serta mampu membandingkan banyak suatu kumpulan benda dengan kumpulan benda lainnya dan menentukan mana yang lebih banyak, mana yang lebih sedikit, dan mana yang sama. Setelah membandingkan banyak kumpulan benda, siswa mampu membandingkan berdasarkan lambang bilangannya, mana yang lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Melalui lembar latihan soal, siswa mampu menentukan dengan tepat nama bilangan sesuai lambang bilangannya. Yuk kita mulai pembelajarannya. Anak-anak, ayo kita membaca. Tetapi sebelum membaca, kita lihat ya gambar berikut ini. Nah, menurut kalian gambar ini kegiatan apa ya? Ya, gambar ini ketika ayah pulang dari kantor. Kalau ayah pulang dari kantor itu biasanya betul di sore hari ya. Nah, ini Beni dan Ibu menyambut ayah pulang dari kantor. Sore yang menyenangkan. Sore hari ayah Beni pulang dari kantor. Beni dan ibunya sangat gembira. Ayah Beni membawa oleh-oleh. Betapa senang hati Beni. Ibu menyambut ayah dengan senyum. Beni membawakan tas ayahnya ke dalam. Ibu menyiapkan teh manis. Beni membantu ibunya membawa kue. Ayah Beni merasa senang. Mereka merasa gembira dan bersyukur. Apakah kalian juga seperti Beni? Jika ayah kalian pulang dari kantor, ya, kebiasaan ini Beni ini sangat baik untuk ditiru ya anak-anak. Nah, dari kosakatanya yang akan kita pakai di pembelajaran berikut ya. Oleh-oleh artinya adalah sesuatu yang dibawa setelah berpergian. Sore artinya adalah petang. Pulang artinya adalah pergi ke rumah atau tempat asalnya. Istirahat artinya adalah berhenti atau mengasuh sebentar dari suatu kegiatan untuk melepaskan lelah. Mandi artinya adalah membersihkan tubuh dengan air dan sabun. Kudapan artinya adalah penganan yang dimakan di luar waktu makan. Nah, ini kosakata yang akan kita peroleh dalam pembelajaran ini beserta artinya anak-anak ya. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini berdasarkan teks yang tadi kita sudah baca ya. Nomor 1, siapakah yang baru pulang dari kantor?
siapa anak-anak? Betul, ayah Beni ya isinya. Nomor 2, mengapa Beni sangat gembira? Siapa yang bisa jawab? Ya betul, Beni sangat gembira karena ayahnya pulang dari kantor. Nomor 3, apa yang dibuatkan ibu untuk ayah Beni? Siapa yang masih ingat tadi? Iya, menghidangkan atau menyiapkan teh manis ya. Nomor 4, apa yang dibawa ayah untuk Beni? Apa anak-anak tadi? Iya, oleh-oleh. Nomor 5, di mana ayah Beni beristirahat? Ya, ayah Beni beristirahat di rumah ya. Kembali ke rumah ya, beristirahat di rumah. Kita lanjut. Nah, kita lengkapi kalimat berikut. Pilihlah kata-kata dalam kotak ya, anak-anak. Nah, ibu membuat titik-titik. Kalian lihat di sini. Ada kata sore, pulang, istirahat, mandi, dan kudapan. Iya, ibu membuat kudapan. Tadi apa, anak-anak? Cemilan yang dimakan di waktu di luar jam makan ya. Jadi ibu membuat kudapan yang lezat. Nah, itu ya. Nomor 2, sambil titik-titik ayah membaca koran. Sambil apa ya? Iya, sambil istirahat ya. Nomor 3 ya sekarang. Pulang bermain, Beni segera. Iya, betul. Karena ini sore hari, Beni segera mandi ya. Nomor 4, pada titik-titik hari ibu menyiram bunga. Ya, biasanya ibu menyiram bunga. Betul, sore hari. Nomor 5, Beni menyambut ayah pulang kerja. Iya, nanti kalian isi ya. Kita sudah membahasnya. Nah, saat di rumah sore hari kita harus menunjukkan kebiasaan baik. Setiap keluarga mempunyai aturan yang harus dipatuhi. Jika setiap anggota mematuhi aturan, rumah terasa senang dan nyaman. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Sampaikan pendapatmu. Apakah gambar tersebut menunjukkan kebiasaan baik atau bukan? Sampaikan alasanmu ya. Nah, ini gambarnya anak-anak. Nah, ini ada gambar A dan gambar B. Di gambar A, kalian perhatikan nih. Ya, seorang kakak berebut mainan dengan adiknya ketika mereka bermain sore hari. Nah, itu kebiasaan baik tidak? Ya, tidak ya. Bukannya mengajak bermain adiknya malah merebut mainan adiknya atau berebut ya. Sebagai kakak seharusnya mengalah. Membiarkan adik bermain dengan bonekanya ya. Kan kalian kakak, adik masih kecil. Jadi ini tidak boleh dicontoh ya kegiatan A. Di kegiatan B, anak pintar, kamu membawakan tas ayah. Nah nih, seorang anak perempuan ini membawakan tas ayahnya yang sepulang dari kantor. Ini adalah kebiasaan yang baik. Ya anak-anak ya patut ditiru yang kegiatan B. Setelah mandi sore, Beni bermain di kamarnya. Sambil bermain, Beni belajar berhitung. Dia menghitung benda-benda yang ada di kamar. Coba kalian hitung nih kumpulan kelereng ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kelereng ada 15. Kita hitung spidol warna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Spidol berwarna ada 12. Jadi di kumpulan kelereng jumlahnya ada 15. Di spidol jumlahnya ada 12. Nah, kita hitung lagi kumpulan mobil-mobilan ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Ada 11 ya. Kita hitung buku tulis ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Mobil-mobilan berjumlah 11.
buku tulis berjumlah 12. Nah, kini Benny akan membandingkan banyak benda-benda tersebut. Kelereng dibandingkan dengan mobil. Kelereng Benny tentunya lebih banyak daripada mobil-mobilan, ya. Karena kelereng Benny 15, mobil 11. 15 lebih dari 11. 11 kurang dari 15, ya. Kalau 15 ini lebih daripada 11. 11 kurang daripada 15. Mobil-mobilan Benny lebih sedikit dari buku tulis Benny, ya. Jadi kesimpulannya seperti itu. Karena 11 kurang dari 12. 12 lebih dari 11. Nah, sekarang kerjakan soal-soal berikut. Tentukan dengan kurang dari atau lebih dari, ya. Kalian lihat ini. Ya, coba kita hitung ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, kumpulan benda bulat ini ada 16. Kita hitung mobil-mobilan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kumpulan mobil-mobilan ada 14, ya. Nah, di sini kalian isi, ya. 16 titik-titik dari 14 nih, 16. Berarti 16 itu apa? Ya, lihat di sini nih. Lebih dari 14. Kalau 14 kurang dari 16. Di sini isinya lebih, di sini isinya kurang. Nanti kalian isi, ya. Nah, kita hitung nih penghapus di sini. Yuk sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Jumlahnya 19, ya. Nah, rautan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, kita tulis dengan lambang bilangan 17, ya. Perhatikan bilangan di atas. Nih, lihat nih di atas ini, ya. Ada bilangannya nih. Ini 19 dan 17. Kalian perhatikan bilangannya, ya. Bilangan yang lebih dari 18 adalah yang lebih loh. Betul, 19. Bilangan yang kurang dari 18 atau di sebelum 18 adalah ya 17 karena dia kurang dari 18, ya. Kita lanjut. Manakah yang lebih banyak? Beri tanda centang pada kotak ini. 14 atau 18 lebih banyak? Betul, 18. 13 atau 11? Betul, 13. Nah, kalian lanjutkan, ya. 16 atau 19? Yang lebih banyak? Ya, 19. 17 atau 15? Betul, 17. 18 atau 16? 18. Nah, kita lanjut. Soal berikutnya adalah manakah yang lebih sedikit? Beri tanda centang, ya anak-anak, pada kotaknya. 14 dengan 11 yang lebih sedikit adalah 11. 16 dan 18 yang lebih sedikit adalah, iya betul, 16. 13 dan 19, ya 13. 14 dan 17, ya 14 yang lebih sedikit tentunya, ya anak-anak. 19 dan 16, iya 16. Nanti kalian centang, ya. Nah, kita akan membuat mind mapping dari pembelajaran ini, yaitu pembelajaran 3. Kita sudah memahami kalimat-kalimat yang menggunakan kosakata yang berhubungan dengan kegiatan sore hari, ya. Ada apa tadi? Di sini kita bisa ambil kata oleh-oleh, ada kata kudapan, sore, pulang, istirahat, ya, dan lain-lain. Kita juga sudah mengidentifikasi kegiatan sore hari sesuai aturan di rumah dan menunjukkan kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, ini ya kegiatan-kegiatan sore hari apa saja dan apa yang boleh dilakukan di gambar tersebut. Kegiatan-kegiatan ini mana boleh ditiru, mana yang tidak boleh, ya. Sesuai dengan aturan di rumah, ya.
sudah mengidentifikasi, membandingkan berdasarkan lambang bilangannya, yang mana lebih dari, kurang dari, atau sama dengan, dan mengerjakan latihan ya. Nah, ini dia ya. Oke, demikianlah mind mapping dalam pembelajaran ini. Nah, kegiatan bersama orang tua mengajak siswa bermain kartu bilangan. Tujuannya untuk membuat konsep lebih besar dan lebih kecil pada bilangan. Nah, tugas di rumah adalah nomor 1, lengkapi kalimat berikut, pilih kata-kata yang ada dalam kotak ya. Yang tadi sudah kita bahas ya. Kalian isi semuanya nomor 1. Nomor 2, jawab pertanyaan ini berdasarkan teks yang di atas ya. Oke. 3, kerjakan soal-soal berikut ya. Nah, ini kalian tulis kurang dari atau lebih dari. Nah, ini adalah kalian cari bilangan yang lebih dari 18 dan yang kurang dari 18. Nah, ini adalah sini kalian akan memberi centang pada kata yang lebih banyak. Kalau ini pada pada lambang bilangan, maaf. Ini kalian menulis mana yang lebih banyak ya, 14 atau 18 ya. Kalau yang 11 ini kalian memberi tanda centang pada yang lebih sedikit, 14 atau 11. Nah, kalian beri centang ya. Nah, demikianlah anak-anak pembelajaran tema 3, subtema 3 kegiatan sore hari di pembelajaran 3 untuk kelas 1 SD dan MI. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya, pembelajaran 4. Jangan lupa ya, like, share, komen, dan subscribe-nya hanya di YouTube channel Ratnasari Harahap. Terima kasih ya kalian telah menyimak pembelajaran ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.